Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 751. Di tepi danau keputusasaan, suara pembunuhan sangat bising. Pintu masuk setiap area berjarak sekitar 4 atau 500 meter satu sama lain. Beberapa pintu masuk seperti neraka Shuro, sementara yang lain tenang seolah tidak terjadi apa-apa di sekitarnya. Pintu masuk ke distrik pertama. "Bos, kita tidak tahan lagi, ayo lari," teriak seorang pria besar dengan penuh semangat. Tubuh lelaki besar itu dipenuhi bekas luka, dan tidak kurang dari 10 mayat tergeletak di sampingnya. Di belakang pria besar itu berdiri seorang pria parubaya dengan ekspresi ketakutan. Ini adalah orang kaya dari negara Eropa tertentu. Untuk menemukan apa yang disebut peluang, dia datang ke tempat rahasia keputusasaan. Untuk memastikan keselamatannya sendiri, dia menyewa sebanyak 20 penjaga. Segera setelah dia datang ke pintu masuk distrik pertama, dia menempati tempat terbaik. Lokasi. Namun, dengan datangnya tim yang semakin banyak, timnya terus-menerus terkikis dan diusir, dan pada akhirnya hanya tersisa satu penjaga bersamanya, dan saat ini mereka telah digiring ke tempat yang jaraknya lebih dari 100 meter. Pintu masuk lokasi. Mengerikan, mengerikan. Pria parubaya itu sangat ketakutan sehingga dia berdiri diam dan terus meneriakkan kata-kata mengerikan. Sebagai orang besar dengan karir yang sukses, dia pikir dia sudah terbiasa dengan situasi dan memiliki keberanian yang cukup, tetapi dia tidak menyangka bahwa apa yang disebut keberaniannya akan dengan mudah digosok dan dicabik-cabik di tanah di sini. Akhirnya, penjagaannya jatuh. Darah berceceran di sekujur tubuhnya, tetapi dia bahkan tidak bisa melarikan diri karena dia sangat ketakutan. Engah, pisau tajam memotong kepalanya, dengan mudah membelah tubuhnya menjadi dua. Dengan kematiannya, tim lain terhapus dari pintu masuk distrik pertama. Tidak ada yang mengasihani dia, dan tidak ada yang akan datang untuk membantunya, karena semua orang berjuang untuk mendapatkan beberapa kursi untuk memasuki dunia rahasia. Orang yang membunuh pria parubaya itu adalah seorang pria muda berusia 20-an, memegang pedang Arab di tangannya, dan niat membunuh samar di wajahnya yang berlumuran darah. Dalam setengah jam terakhir sejak orang ini muncul di sini, setidaknya 20 orang meninggal secara tragis di bawah tangannya. Semua orang menghindari orang ini tampaknya menjadi dewa pembunuh di mata semua orang. Saat ini, orang tersebut melihat dua orang berjalan dari jarak yang tidak jauh. Dua orang itu, satu tua dan satu muda, yang muda berjalan di depan dan yang tua berjalan di belakang. Keduanya berjalan sangat lambat, tidak terburu-buru sama sekali, sepertinya yang muncul di depan mereka bukanlah lapangan Shuro, melainkan taman kecil di lantai bawah rumah. Jejak niat membunuh melintas di wajah Kilinggat, dan tiba-tiba melaju ke arah mereka berdua. Dalam sekejap mata, Kilinggat sudah dekat dengan mereka berdua. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa dua mayat lagi akan muncul, lelaki tua di antara yang tua dan yang muda itu tiba-tiba maju selangkah, lalu mengangkat tangannya untuk meraih gagang pedang panjang di belakangnya, dan menariknya sedikit. Sebelum pedang itu keluar dari sarungnya, itu dimasukkan kembali lagi. Pada saat yang sama, bola darah tiba-tiba keluar dari dada dewa pembunuh yang muncul di depan keduanya. Dewa pembunuh berdiri di sana dengan tercengang, melihat ke bawah ke lubang di dadanya. Kekosongan mengalir ke seluruh tubuh, dan bahkan hati di dalam tubuh telah hancur total. Betapa cepatnya serangan ini, tidak ada yang melihat proses orang tua itu menusuk pedangnya. Dengan plop, dewa pembunuh jatuh ke tanah. Pembunuhan di seluruh area tampaknya mandek saat dewa pembunuh jatuh ke tanah. Semua orang memandang tua dan muda dengan waspada, khawatir keduanya tiba-tiba menyerang orang lain. Pedang yang bagus. Stephen Lin berjalan ke depan sambil berbicara.
kombinasi tua dan muda ini secara alami adalah dia dan pendekar pedang. Terlepas dari hal-hal lain, gerakan pedang pendekar pedang itu pasti yang terkuat yang jarang dilihat Stephen Lin dalam hidupnya. Pendekar pedang tidak dapat mendengar arti ganda dari kata pedang yang baik dalam kata-kata Stephen Lin. Dia tetap memasang wajah dingin dan mengikuti Stephen Lin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Stephen Lin menggunakan segala macam kata untuk membuatnya kesal sepanjang jalan. Dia sangat marah di dalam hatinya, tetapi masih belum ada ekspresi besar di wajahnya. Keduanya baru saja melewati suatu daerah. Semua orang yang berdiri di depan mereka berdua menyingkir. Ratusan orang dibagi menjadi dua gelombang oleh Stephen Lin dan pendekar pedang. Kaki keduanya menginjak darah di tanah, dan mereka mengeluarkan suara baji-baji. Suara itu tampak sangat tajam dalam suasana yang tiba-tiba sunyi. Akhirnya keduanya melewati distrik pertama dan berjalan menuju distrik kedua. Semua orang di distrik pertama saling memandang, dan kemudian segera mulai membunuh lagi. Namun pembunuhan di distrik pertama terhenti seketika, karena terdengar teriakan dari distrik kedua. Distrik kedua juga membunuh seperti distrik pertama. Satu-satunya perbedaan adalah distrik pertama memiliki dewa pembunuh untuk menjelajahi jalan, jadi semua orang tahu bahwa kombinasi tua dan muda sangat kuat, tetapi distrik kedua tidak. Ketika tua dan muda mencapai tepi distrik kedua pada saat itu, orang-orang dari distrik kedua segera bergegas ke tim ini, yang sekilas sangat mudah untuk dibuli. Dan pada saat ini, itu adalah waktu ketika pendekar pedang sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Akibatnya, orang-orang ini mengantarkan pembantaian para pendekar pedang. Jeritan melewati jarak 200 meter dan sampai ke telinga orang-orang di sisi distrik pertama, jadi semua orang melihat ke distrik kedua secara bersamaan. Melihat ini, semua orang tercengang. Di distrik kedua, bayangan pedang memenuhi langit. Pria kuat di mata banyak orang di distrik pertama tercabik-cabik di depan bayangan pedang yang menutupi langit. Orang tua itu seperti pencampur daging manusia, membunuh dari satu ujung distrik kedua ke ujung lainnya. Tidak ada yang bisa bertahan di depan lelaki tua itu. Orang-orang di distrik kedua berlarian ketakutan, berusaha melarikan diri dari pedang lelaki tua itu. Seseorang bersembunyi di hutan. Seseorang melompat ke danau keputusasaan. Sekitar 1 menit, tidak ada seorang pun yang berdiri dalam jarak puluhan meter di sekitar pintu masuk distrik kedua. Izin. Orang tua itu membersihkan pintu masuk seluruh distrik kedua dengan kekuatannya sendiri yang kuat, kekuatan dan niat membunuhnya begitu mengerikan. Di tanah distrik kedua, darah dan tunggul ada di mana-mana. Bisakah membunuh semut juga membuatmu mati rasa? Stephen Lin bertanya sambil berjalan. Pendekar pedang itu tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan dia tidak membalas kata-kata Stephen Lin. Semua orang di distrik 1 merasa mereka akan selamat dari malapetaka. Jika bukan karena tindakan dewa pembunuh yang membuat mereka sadar bahwa tua dan muda tidak mudah dipusingkan, maka distrik 1 mungkin satu-satunya. Siapa yang dibersihkan? Distrik ketiga mengumpulkan lebih banyak ahli yang kuat, dan bahkan beberapa raja bela diri. Namun, ketika mereka melihat Stephen Lin dan pendekar pedang, orang-orang ini menyingkir seperti orang-orang di distrik pertama. Ini pendekar pedang, pusat kekuatan tingkat dewa. Akhirnya, seseorang mengenali identitas pendekar pedang itu dan berteriak kaget. Mendengar suara ini, semua orang di distrik ketiga menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Pantas saja mereka bisa membersihkan lapangan di distrik kedua. Orang ini ternyata adalah pendekar pedang kuat setingkat dewa perang. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah keraguan besar. Siapa pria yang diikuti oleh pendekar pedang itu? Dilihat dari gerakan pendekar pedang itu, dia sepertinya adalah pelayan orang itu. Dari awal hingga akhir, orang itu terlihat seperti sedang berjalan-jalan di halaman. Siapa di dunia ini yang bisa menjadikan pendekar pedang sebagai pelayan? Semua orang menatap Stephen Lin, menebak identitas Stephen Lin. Ini Stephen Lin. Seseorang akhirnya mengenali Stephen Lin dan memanggil. Stephen Lin.
Nama ini masih agak familiar bagi banyak orang. Lagi pula, gelar Dewa Perang termuda diberikan oleh klan naga. Meski tidak ada publisitas, semua orang telah mendengar banyak gosip. Apa, sekarang seseorang memanggil, semua orang menggabungkan pemuda di depannya dengan jenius super legendaris. Ternyata Stephen Lin. Pantas saja pendekar pedang itu membuka jalan baginya. Dewa Perang termuda benar-benar luar biasa. Terdengar seruan dari kerumunan. Stephen Lin mungkin tidak dihargai oleh yang lebih tinggi di markas klan naga karena langit-langit yang rendah. Tetapi di dunia seni bela diri, dia dengan kekuatan Dewa Perang adalah eksistensi yang perlu dijunjung tinggi oleh banyak orang. Stephen Lin tersenyum dan melambai kepada banyak orang di sekitarnya. Orang-orang ini pada dasarnya berasal dari keluarga bahagia Wulin. Stephen Lin telah melihat foto orang-orang ini, jadi ketika mereka menyapanya, dia secara alami menyapa orang-orang ini. Setelah melewati area ketiga, Stephen Lin dan pendekar pedang sampai di pintu masuk area keempat. Area keempat penuh dengan master seni bela diri, masing-masing adalah tokoh teratas di dunia seni bela diri. Orang-orang ini tidak memberi jalan bagi Stephen Lin untuk pergi, karena tidak banyak orang di area keempat dan jalannya lebar cukup. Stephen Lin melihat beberapa wajah yang dikenalnya di dalamnya, termasuk beberapa orang yang dinobatkan sebagai raja dalam pertempuran raja, seperti Wu Ping yang mengkhianati Bi Feiyun, biksu tak dikenal dari kuil Shaolin, dan Deb dari aliansi UKC. Orang-orang ini semuanya di distrik keempat. Melihat orang-orang ini yang pernah berpartisipasi dalam pertempuran untuk menganugerahkan raja bersama tetapi sekarang ditinggalkan jauh olehnya, Stephen Lin tidak memiliki ekspresi yang terlalu berpuas diri di wajahnya, karena dia dan mereka tidak berada di dunia yang sama. Namun, orang-orang ini memiliki perasaan yang berbeda saat melihat Stephen Lin. Pada awalnya, Stephen Lin dinobatkan sebagai Raja Bela Diri peringkat ke-9, dan ketenarannya mengguncang dunia. Semua orang mengira Stephen Lin sudah menjadi puncak Stephen Lin, tetapi mereka tidak menyangka Stephen Lin telah dipromosikan ke peringkat God of War dalam waktu kurang dari setahun dengan jarak yang jauh. Rasanya seperti anak-anak yang pergi ke taman kanak-kanak bersama tiba-tiba bolos satu kelas dan pergi ke sekolah menengah. Kesenjangan antara kedua belah pihak belum menyempit, tetapi telah melebar. Yang mengejutkan Stephen Lin adalah Mito Yohei tidak muncul. Apakah orang dengan potensi luar biasa ini tidak berencana untuk berpartisipasi dalam ekspedisi ke alam rahasia putus asa ini, atau hanya saja dia belum datang? Stephen Lin melewati distrik keempat dengan tenang, dan akhirnya tiba di distrik kelima. Sebelum pintu masuk ke distrik kelima muncul, hanya ada 4 orang di sana. Stephen Lin belum pernah bertemu dengan keempat orang ini, dan mereka semua adalah orang asing. Pembukaan Secret Realm of Despair kali ini adalah pesta bagi seluruh dunia, jadi para pejuang yang berpartisipasi di dalamnya berasal dari seluruh dunia. Keempat orang asing itu melirik Stephen Lin dengan ekspresi berbeda. Prajurit kerajaan naga sangat agung, mereka membersihkan lapangan segera setelah mereka datang, dan orang-orang yang tidak tahu berpikir bahwa alam rahasia yang putus asa ini adalah milik kerajaan naga Anda. Seorang pria berkulit coklat menatap pendekar pedang itu dan berkata dengan dingin. Apakah kamu tidak puas? Pendekar pedang itu memandang pihak lain dengan wajah hitam dan bertanya. Menurut pendapatnya, dia merasa terhina ketika keluar menjadi penjaga Stephen Lin kali ini. Segala macam sinisme, itulah mengapa dia mulai membunuh barusan dia dalam suasana hati yang lebih baik pada awalnya, tetapi dia tidak mengharapkan seseorang untuk keluar dan menyentuh nasib buruknya, dan suasana hatinya segera menjadi buruk lagi. Stephen Lin di samping sangat gembira. Tidak sia-sia aku menggodamu sepanjang jalan, ayo lakukan, pendekar pedang kecil. Bab 752. Bagaimana jika saya mengatakan saya tidak menerimanya? Pria berkulit coklat itu bertanya dengan niat membunuh. Sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, dia juga merupakan eksistensi teratas di negaranya sendiri. Satu kata dari pria itu berhasil membangkitkan pembunuhannya maksud.
Jika kamu tidak menerimanya, kamu akan dibunuh bersama, kata pendekar pedang itu. Bunuh aku, hanya mengandalkanmu. Pria berkulit coklat itu sepertinya mendengar lelucon. Bagaimana kalau membunuhmu? Pendekar pedang itu berteriak dengan dingin, dan tiba-tiba mengulurkan tangan dan mencabut pedang di punggungnya, lalu menikam pria berkulit coklat di seberangnya. Pedang itu menusuk keluar, dan tubuh pedang itu berubah menjadi 3 pedang dengan kejutan yang cepat. Itu adalah 3 pedang patah yang menusuk Stephen Lin terakhir kali. Sebuah jurus adalah jurus pembunuhan yang besar, tidak sulit untuk melihat bahwa pendekar pedang itu telah bergerak untuk membunuh orang yang berani menyindirnya. Pria berkulit coklat itu tidak menyangka pendekar pedang itu melakukan gerakan secepat itu. Meskipun dia sedikit terkejut, reaksinya sangat cepat. Setelah jari kakinya menyentuh tanah, seluruh tubuhnya dengan cepat mundur, berusaha menghindari gerakan pendekar pedang itu. Namun, gerakan pendekar pedang itu sangat cepat sehingga dia bisa menyusulnya dalam sekejap mata. Pria berkulit coklat itu menarik napas tajam, dan seluruh tubuhnya tampak mengembang dalam sekejap. Kong kong kong. Pendekar pedang itu menusuk pria di depannya dengan 3 pedang, dan terdengar semburan suara tajam dari penyerahan ujung pedang dan tubuhnya pria itu dengan cepat mundur beberapa langkah, lalu membuka mulutnya dan menghela nafas, dan tubuhnya dengan cepat kembali ke keadaan semula. Di tempat itu, 3 bekas pedang merah tertinggal dengan mengesankan. Pendekar pedang itu sedikit terkejut bahwa lawannya tidak terluka. Anda harus tahu bahwa Stephen Lin terluka parah setelah menerima 3 pedang poksu, tetapi orang di depannya bahkan tidak terluka, yang menunjukkan bahwa kekuatan lawannya adalah pasti sangat tinggi. Patung itu, salah satu dari 32 teknik rahasia Brahman, memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa. Seorang pria kulit putih berdiri di sampingnya dan berkata, "Rahasia Brahmana." Pendekar pedang itu sedikit mengernyit, menyerahkan rencananya untuk melanjutkan serangan, dan malah bertanya, "Apakah kamu dari kerajaan Buddha?" "Aku adalah murid nomor 1 dari pelindung kerajaan Buddha, Frost." Pria berkulit itu berkata tanpa ekspresi. Mendengar orang ini melaporkan nama keluarganya, ekspresi orang lain yang hadir menjadi sedikit bermartabat. Kerajaan Buddha adalah negara besar di Asia, kedua setelah kerajaan Naga, dan bahkan melampaui kerajaan Naga dalam hal populasi. Hanya ada satu sekte di kerajaan Buddha, yaitu Brahman, dan kepala Brahman adalah guru besar kerajaan Buddha secara umum. Status ini lebih tinggi dari status Raja Naga di kerajaan Naga, karena dia unik, dan dalam hal kekuatan guru besar kerajaan Buddha mungkin berada di tingkat Xiao Chen-tian, dan dia termasuk dalam 10 dewa perang teratas. Murid tertua dari karakter seperti itu benar-benar tidak mudah diprovokasi, lagi pula, bahkan jika Anda mengalahkan lawan, begitu tuan dari lawan keluar, maka Anda hanya bisa berlutut dan menyanyikan penaklukan. Sialan banyak bicara. Stephen Lin melirik pria kulit putih dengan marah. Jika bukan karena pria itu berbicara terlalu banyak tentang latihan yang digunakan oleh Frost, mungkin pendekar pedang dan Frost sudah bertarung dengan kekuatan penuh. Mungkin hanya bergerak dan berhenti. "Mengapa tuanmu tidak datang?" Dewa Perang Putih yang merusak perbuatan baik Stephen Lin sepertinya tidak menyadari bahwa dia telah menyinggung Stephen Lin, dan bertanya pada Frost. "Itu hanya rahasia keputusasaan, itu tidak berarti banyak bagi tuanku," kata Frost. Ini agak dibesar-besarkan, tetapi semua orang yang hadir setuju bahwa meskipun ada peluang di alam rahasia keputusasaan, bagi orang-orang di level Xiao Chen-tian, peluang semacam ini tidak berarti banyak. Yang benar-benar mereka minati adalah mereka yang belum berkembang area, ada dunia rahasia dengan kesempatan untuk mengubah hidup Anda melawan langit. Faktanya, untuk Stephen Lin, ranah rahasia keputusasaan tidak begitu penting. Alasan mengapa dia ingin memasuki area kelima adalah untuk menemukan waktu dan tempat yang cocok untuk membunuh pendekar pedang. Sekarang tujuannya adalah selain mendapatkan energi batu di area kelima, apa yang disebut peluang di dunia rahasia yang putus asa ini benar-benar tidak terlalu menarik baginya. Karena itu,
Kali ini tidak banyak orang kuat yang benar-benar tak terkalahkan yang telah dibuka di dunia rahasia keputusasaan. Zhao Tuntian dianggap sebagai sosok setinggi langit-langit, dan UKC juga dapat mengatur agar seseorang yang mirip dengan Zhao Tuntian datang, dan perannya harus sama mirip dengan Zhao Tuntian, yaitu mendapatkan peluang sebanyak mungkin di distrik kelima. Yang disebut peluang mungkin semacam bakat, mungkin makanan, atau mungkin beberapa alat peraga. Hal-hal ini tidak dapat meningkatkan kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat pertama dari 10 dewa perang teratas, tetapi mereka dapat digunakan untuk memperkuat dewa perang biasa. Karena tuanmu adalah pelindung agung kerajaan Buddha, aku tidak memiliki pengalaman yang sama sepertimu ketika kamu menyinggung perasaanku hari ini, kata pendekar pedang itu tanpa ekspresi. Meskipun dia sangat kuat, dia semakin kuat sepanjang waktu, tetapi menghadapi guru besar yang melindungi negara kerajaan Buddha, dia tidak tahu, jadi dia hanya bisa menemukan cara untuk mundur. Frost tidak banyak bicara. Baru saja dia menggunakan patung sihir misterius yang paling kuat, tetapi hasilnya masih tersisa bekas pedang oleh pendekar pedang, yang cukup untuk menunjukkan bahwa pendekar pedang itu kuat. Ketika orang menemukan langkahnya, dia akan melakukannya tidak dengan bodohnya berpegangan pada pendekar pedang, lagi pula, masih ada beberapa orang yang mengawasinya. Stephen Lin merasa sedikit sedih saat melihat kedamaian di antara keduanya. Sepanjang jalan, dia mengejek pendekar pedang sebanyak mungkin untuk mengacaukan pikirannya, dan juga secara khusus membawanya dari satu distrik ke distrik lain, untuk membangkitkan niat membunuh dan membuatnya membunuh. Sehingga ketika di distrik kelima, pendekar pedang dengan niat membunuh penuh dan kemarahan akan berubah menjadi guntur yang bisa meledak kapan saja. Semuanya seperti yang dia rencanakan. Frost tidak dapat memahami tindakan pendekar pedang. Pendekar pedang itu diledakkan oleh Frost. Keduanya berencana untuk bertarung selama 300 putaran, tetapi mereka diinterupsi oleh sebuah kata. Perasaan ini seperti baru saja mengalami foreplay 10 atau 20 menit, hanya untuk dihentikan tiba-tiba begitu saya akan langsung ke intinya. Dewa perang ini agak asing, dari siapa dia? Stephen Lin menatap dewa perang putih sambil tersenyum dan bertanya. Saya seorang petarung dari negara kanguru di Oseania. Nama saya Ginger, saya pandai bertinju. Melihat senyum Stephen Lin, pihak lain berpikir bahwa Stephen Lin ingin berteman dengannya, jadi mereka melapor dengan antusias. Di pintu rumahnya sendiri. Oh, Ginger, aku ingat, namaku Stephen Lin, kamu juga ingat nama ini. Jika ada kesempatan, mari kita lebih dekat, kata Stephen Lin. Oke, sejujurnya, aku juga memiliki beberapa penelitian tentang seni bela diri kerajaan naga. Meskipun sebagian besar dalam bentuk daripada pertarungan yang sebenarnya, tetapi dalam hal efek promosi saja, mereka sangat bagus. Kata Ginger. Ya, kamu benar. Stephen Lin mengangguk berulang kali. Awalnya, dia hanya mencari kesempatan untuk memfitnah Jingle, tetapi sekarang pihak lain bahkan mengatakan bahwa bentuk seni bela diri kerajaan naga lebih tinggi dari yang sebenarnya. Pertempuran Lin tahu nasibnya. Stephen Lin merasa bahwa dia harus mencari kesempatan untuk membiarkan kamerat Ginger mengalami bahaya dunia. Ngomong-ngomong, Stephen Lin, apakah kamu tahu kapan alam rahasia akan terbuka? Tanya Ginger. Kamu tidak tahu kapan ranah rahasia akan terbuka? Stephen Lin bertanya dengan heran. Ranah rahasia yang putus asa ini termasuk dalam ranah rahasia yang relatif dipelajari dengan baik, dan waktu pembukaannya bukanlah rahasia. Sejujurnya, saya sibuk melatih keterampilan tinju saya dan jarang berjalan-jalan di pasar. Ini adalah pertama kalinya saya pergi ke luar negeri ketika saya datang ke medan perang di luar daerah. Kata Ginger. Oh, itu dia. Stephen Lin tiba-tiba menyadari, dan kemudian berkata, waktu pembukaan dunia rahasia adalah pukul 4 sore, dan seluruh waktu pembukaan berlangsung selama 1 jam. Sore hari, sekarang baru siang, jadi masih ada 4 jam lagi. Jam? Tanya Ginger heran. Ya, Stephen Lin mengangguk dan berkata,
aku masih harus menunggu di sini selama 4 jam. Oh, lalu aku hanya pergi ke samping untuk berjalan-jalan, lagi pula, jarang keluar sekali, dan banyak hal-hal baru saja dilihat di TV. Ya, Stephen Lin, apakah kamu ingin pergi berbelanja bersama? Tanya Jingle. Tidak akan, aku tidak suka berkeliaran. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Sayang sekali. Aku akan pergi berbelanja dan kembali lagi nanti, kata Ginger, berbalik dan berjalan ke samping. Dewa perang di sebelahnya memandang Stephen Lin dengan ekspresi aneh, tetapi mereka tidak berbicara. Bukankah waktu pembukaan dunia rahasia adalah pukul 1 siang? Pendekar pedang itu bertanya dengan cemberut. Ya, Stephen Lin mengangguk. Lalu kenapa kau memberitahu Ginger bahwa ini sudah jam 4? Tanya pendekar pedang itu. Karena dia sama sepertimu, kata Stephen Lin. Sama sepertiku. Kenapa seperti aku? Pendekar pedang itu menunjukkan ekspresi bingung. Stephen Lin tersenyum, berjalan ke samping dan duduk tanpa berkata apa-apa. Setelah sekitar 10 menit, Zhao Tuntian dan 3 orang lainnya muncul di pintu masuk distrik kelima. Begitu Zhao Tuntian muncul, suasana di pintu masuk distrik kelima tiba-tiba menjadi tegang. Bagaimanapun, dia adalah sosok yang jauh lebih terkenal dan lebih kuat daripada Stephen Lin. Hai, Zhao Tuntian melambai ke Stephen Lin dari jauh, sebagai salam. Stephen Lin juga melambai ke Zhao Tuntian, dan memandangi 3 orang di sekitar Zhao Tuntian pada saat bersamaan. Ketiga orang itu tidak lain adalah 3 Raja Naga cadangan. Stephen Lin sedikit terkejut karena ketiga orang ini mengikuti Zhao Tuntian ke distrik kelima untuk mendapatkan pengalaman. Begitu Zhao Tuntian datang dengan kaki depan, beberapa orang datang dengan kaki belakang. Orang-orang ini juga satu kelompok, karena mereka semua memakai seragam dinas UKC Union. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih, yang tampak berusia sekitar 60 atau 70 tahun. UKC Alliance benar-benar membiarkanmu datang, berapa umurmu? Zhao Tuntian memandang lelaki tua itu dengan setengah tersenyum dan berkata, kamu pria gendut bisa datang, kenapa aku tidak bisa datang? Pria tua itu berkata tanpa ekspresi. Zhao Tuntian tersenyum, dan tidak marah karena pihak lain memanggilnya gendut. Orang ini ada di sini, kali ini distrik kelima hidup, kata pendekar pedang itu dengan ekspresi serius. Memang, Stephen Lin mengangguk. Dia juga pernah mendengar tentang pria tua dengan rambut putih dan janggut putih. Pria itu adalah salah satu pemain terkuat di Liga UKC, yang dijuluki Dewa Kematian Putih Phil Jackson. Bab 753. Ciri terbesar Phil Jackson adalah janggut putih dan rambut putihnya. Meskipun usianya 70 tahun, ia memiliki tubuh yang sangat kuat, dan ototnya sebanding dengan mereka yang berspesialisasi dalam binaraga. Orang ini paling terkenal dengan tingkat Ko-nya yang mengerikan dalam pertempuran. Sejak bergabung dengan aliansi UKC, ia telah berpartisipasi dalam ribuan pertempuran, besar dan kecil, dengan tingkat Ko 90%, 30% orang yang mencengangkan. Terluka parah atau bahkan meninggal karena pukulannya. Dengan rekor yang begitu buruk, Phil Jackson dijuluki sebagai White Death. Untuk mencegah Phil Jackson membunuh terlalu banyak orang di Liga UKC, manajemen puncak Liga UKC melarang Phil Jackson berpartisipasi dalam permainan yang diatur secara tidak resmi 10 tahun yang lalu, dan memberi Phil Jackson harga yang sangat tinggi. Dia untuk tetap di Liga UKC sebagai fasad. Karakter No. 1 seperti itu seharusnya tetap berada di Liga UKC dan mengikuti Departemen Publisitas untuk melakukan pertunjukan publisitas dan pertandingan eksibisi pertarungan di mana-mana, tetapi dia tidak menyangka akan muncul di tempat ini. Munculnya Phil Jackson tiba-tiba meningkatkan tekanan udara di pintu masuk distrik kelima. Zhao Tuntian dan semua orang tidak terlalu takut. Lagi pula, selama Zhao Tuntian tidak menyentuh tabunya, dia tidak akan melakukan apapun padamu. Ini Phil Jackson berbeda, orang ini memiliki temperamen yang buruk, dia memukuli orang sampai mati begitu dia bergerak,
bahkan jika dia adalah dewa perang biasa, dia tidak dapat menahan pukulan berat Phil Jackson. Semua orang diam di tempat, begitu pula Stephen Lin. Dia ingin mencocokkan pendekar pedang untuk bertarung dengan Phil Jackson. Head to head. Namun, jelas bahwa Phil Jackson tidak ingin Stephen Lin diam-diam menjadi pria yang tampan. Setelah melihat sekeliling pada semua orang yang hadir, dia langsung pergi ke Stephen Lin. Pendekar pedang yang bertingkah seperti dewa menghalangi dan membunuh dewa dan Buddha, sekarang berdiri dengan tegas di belakang Stephen Lin. Sialan, kamu juga seorang ahli penindas. Stephen Lin menoleh dan memelototi pendekar pedang itu, lalu melihat ke depan, dan tersenyum pada Phil Jackson yang sedang berjalan ke arahnya. Kamu Stephen Lin? Phil Jackson bertanya sambil berdiri di depan Stephen Lin. Karena Stephen Lin sedang duduk di tanah, Phil Jackson memandang Stephen Lin dengan merendahkan. Stephen Lin menatap otot dada Phil Jackson yang besar, dan tekanan psikologis semacam itu meningkat secara tak terlihat. Ini aku. Stephen Lin mengangguk, dan menatap lurus ke arah Phil Jackson. Sejak dia datang ke pintu, dia tidak bisa begitu pengecut sehingga dia tidak berani melihatnya. Bukan. Kudengar kamu membunuh beberapa orang dari aliansi UKC. Phil Jackson bertanya lagi. Stephen Lin mengangguk. Pendekar pedang yang berdiri di belakang Stephen Lin dengan diam-diam merentangkan tangannya ke punggung, siap menghunus pedangnya kapan saja. Meskipun dia sangat ingin Stephen Lin mati, misinya adalah untuk melindungi keselamatan Stephen Lin. Jadi jika Phil Jackson benar-benar bergerak, dia hanya bisa melakukannya. Bagus sekali. Phil Jackson tiba-tiba tersenyum dan berkata, meninggalkan sampah semacam itu di aliansi UKC juga merupakan pemborosan sumber daya aliansi, dan itu akan kehilangan muka aliansi. Merupakan hal yang baik bagi aliansi untuk membersihkannya naik. Mendengar kata-kata Phil Jackson, Stephen Lin terkejut sesaat. Dia pikir itu akan mengganggunya, tetapi dia tidak berharap itu untuk memujinya. Inilah yang harus saya lakukan, kata Stephen Lin. Namun, aku akan membunuhmu jika aku punya kesempatan, kata Phil Jackson. Hah? Stephen Lin mengangkat alisnya. Karena tidak apa-apa bagiku untuk membersihkan sampah. Kalian prajurit kerajaan naga belum memenuhi syarat. Karena kamu telah merampas pekerjaanku, aku hanya bisa membunuhmu, kata Phil Jackson. Oh. Stephen Lin tiba-tiba menyadari, ternyata orang ini memainkan rutinitas menang dulu baru kemudian membunuh. Maka kamu bisa membunuhku sekarang, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Sekarang, Phil Jackson melirik Zhao Tuntian tidak jauh, menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan kesempatan yang baik, meskipun pria gendut itu tidak terlalu baik, tetapi dia masih memiliki kekuatan bertarung. Takut Wi Zhao Longwang. Stephen Lin tertawa bercanda. Aku tidak takut pada siapapun, termasuk Xiao Chentian, tapi aku ingin memainkan permainan yang lebih menyenangkan denganmu, permainan mangsa dan pemburu. Distrik kelima akan menjadi taman bermain kita, kata Phil Jackson, menyeringai, lalu berbalik dan pergi. Apakah kamu sengaja memprovokasi Dewa Kematian Putih? Dinyatakan dalam kontrak mediasi bahwa kamu tidak dapat dengan sengaja memprovokasi siapapun untuk memaksaku bertarung dengan orang lain. Kata pendekar pedang itu dengan cemberut. Bagaimana ini mungkin? Anda juga telah melihat bahwa dia memprovokasi saya. Saya tidak bisa mengakuinya, bukan? Stephen Lin mengangkat bahu dengan polos. Setelah memasuki distrik kelima, jangan terlalu terjerat dengan Dewa Kematian Putih, kata pendekar pedang itu. Apakah kamu takut padanya? Stephen Lin bertanya dengan setengah tersenyum. Takut padanya. Aku hanya tidak ingin mengintensifkan konflik antara prajurit naga dan aliansi UKC, kata pendekar pedang itu sambil mencibir. Stephen Lin tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Sedikit waktu berlalu, dan setelah Phil Jackson memunculkan orang, tidak ada dewa perang lain yang muncul di distrik kelima. Tak satu pun dari pembangkit tenaga listrik yang menempati berbagai area medan perang ekstrateritorial ada di sini. Stephen Lin telah mengantisipasi hal ini.
Memasuki dunia rahasia memiliki risiko tertentu. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa perang bisa mati di dunia rahasia jika dia tidak beruntung. Risiko semacam ini memasuki beberapa tempat rahasia yang tidak perlu dimasuki. Poin penting lainnya adalah begitu Anda memasuki dunia rahasia, Anda tidak yakin berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk keluar. Jika Anda terjebak di dunia rahasia, setelah musuh Anda mendapatkan informasi ini, mereka dapat melancarkan serangan ke wilayah Anda, tanpamu perlindungan wilayah. Jika wilayah itu jatuh ke tangan musuh, maka kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Akhirnya, waktunya tiba pada pukul 1 siang. Saat jarum jam menunjuk ke satu titik, tanah mulai bergetar hebat. Ini akan digali. Zhao Tuntian duduk di atas batu dan berkata sambil tersenyum. Wajah Stephen Lin sedikit serius, meskipun dia pernah ke beberapa alam rahasia, setiap alam rahasia berbeda. Jadi Stephen Lin juga sedikit gugup saat menghadapi dunia rahasia putus asa yang belum pernah dia masuki sebelumnya. Getaran tanah menjadi semakin kuat, dan tiba-tiba, benda besar seperti piramida muncul dari tanah sedikit demi sedikit. Benda ini seperti piramida, dan volumenya berkali-kali lebih besar dari piramida. Ia naik sedikit demi sedikit dari tanah. Di bawah tatapan fanatik semua orang, piramida ini benar-benar muncul di depan semua orang. Ini adalah piramida hitam cerah, permukaan piramida sangat halus, seperti cermin kaca, tetapi anehnya ketika matahari bersinar di atas piramida ini, itu tidak membuat piramida ini terlihat menyilaukan. Lubang yang menyerap cahaya, tetapi pada saat yang sama memantulkan sedikit cahaya yang cukup bagi orang untuk melihatnya. Orang yang berdiri di bawah piramida ini seperti semut. Wajah semua orang dipenuhi kekaguman, piramida seperti itu seperti produk alien. Dikatakan bahwa beberapa ahli pernah mencoba untuk mengambil sampel dinding luarnya ketika alam rahasia keputusasaan muncul, tetapi pada akhirnya mereka semua gagal, karena dindingnya sangat keras dan halus bahkan laser tidak dapat memotong bor di atasnya. Dinding. Tepat ketika orang-orang melihat ke atas ke piramida, 5 tabung kubus raksasa yang panjang tiba-tiba menonjol dari ujung bawah piramida. Tabung kubus panjang ini dengan cepat memanjang dan menuju ke arah yang berbeda, dan akhirnya sampai ke tempat di mana semua orang berdiri. Setiap daerah. Diameter pipa panjang lebih dari 10 meter, dan mulut pipa ditutup. Melihat tabung panjang ini, saraf semua orang menegang. Ini adalah pintu masuk ke alam rahasia keputusasaan, dan bangunan seperti piramida itu adalah alam rahasia keputusasaan. Tidak ada yang tahu siapa yang membangun Secret Realm of Despair, dan tidak ada yang tahu bagaimana dia menyembunyikannya di bawah tanah. Seseorang pernah ingin menggunakan tenaga mekanik untuk menggali Secret Realm of Despair, tetapi setiap kali alat berat diangkut ketika mereka sampai di sini, mereka entah kenapa akan kehilangan efeknya. Pada akhirnya, orang hanya bisa melepaskan gagasan untuk menggali dunia rahasia keputusasaan. Beberapa detik setelah semua pipa panjang itu benar-benar berhenti, semburan suara keras terdengar dari pipa-pipa panjang itu. Pintu besi pada pipa panjang terbuka perlahan sedikit demi sedikit. Orang tidak bisa menahan kegembiraan di hati mereka dan mulai bergegas menuju gerbang besi. Gelombang manusia berhamburan masuk ke pipa panjang pertama dan kedua. Kedua pipa panjang ini terhubung dengan area pertama dan kedua. Area dengan faktor risiko terendah juga merupakan area yang paling banyak penduduknya. Saat gerbang besi dibuka penuh, hampir separuh orang sudah bergegas masuk ke dalam pipa panjang. Saat ini, pintu besi mulai menutup dengan cepat. Pintu besi itu benar-benar tertutup hampir dalam sekejap mata, dan beberapa orang yang tidak beruntung langsung tersangkut di pintu besi itu menjadi meat loaf. Sekitar setengah dari orang-orang itu diblokir di luar gerbang besi. Distrik ketiga dan keempat jauh lebih tertata daripada dua distrik pertama, karena mulai dari distrik ketiga gerbang besi bukanlah jalan masuk yang sederhana, tetapi banyak fasilitas penyadapan. Fasilitas ini dapat membunuh orang yang tidak cukup kuat. Jalan,
Ini mencegah banyak orang untuk memancing di perairan yang bermasalah, dan juga menghentikan mereka yang tidak cukup kuat di depan pintu. Sedangkan untuk kecamatan kelima, setelah pintu besi kecamatan pertama dan kedua ditutup, pintu besi kecamatan kelima belum juga dibuka. Saat semua orang sedikit bingung, tiba-tiba gerbang besi distrik 5 terbuka. Pintu besi terbuka sangat lambat, ketika dia membukanya sepenuhnya, yang muncul di depan semua orang adalah lorong yang sangat gelap. Orang awalnya mengira pintu masuk distrik kelima akan memiliki semua jenis fasilitas intersepsi seperti distrik ketiga dan keempat, tetapi pada akhirnya tidak ada apa-apa, hanya kegelapan. Situasi abnormal seperti itu mengejutkan semua dewa perang yang hadir. Mereka tidak mengerti mengapa pintu masuk ke area kelima, yang tidak pernah dikembangkan dalam legenda dan sangat berbahaya, akan terlihat seperti ini. Bab 754. Tidak ada yang bergerak maju. Lubang gelap itu seperti lubang hitam, meski sepertinya tidak berbahaya, namun menelan keberanian semua orang. Semua orang tahu bahwa semakin damai suatu tempat, semakin berbahaya tempat itu. Di antara semua orang, Stephen Lin adalah orang yang paling ketakutan di hatinya. Karena bahkan dengan murid hantunya, dia sama sekali tidak bisa melihat apapun di lorong hitam itu. Lorong itu dipisahkan oleh ambang pintu. Bagian dalam pintu gelap gulita, menelan semua cahaya. Di luar pintu, matahari bersinar terang, dan rerumputan tumbuh dan burung pengicau terbang. Pemandangan seperti ini sangat menakutkan, karena siapapun yang sedikit akal sehat tahu bahwa semakin dalam lubang, semakin gelap. Karena sinar matahari masuk ke posisi dekat lubang, orang dapat melihat sesuatu dengan mata telanjang, tetapi ini dia benar-benar menumbangkan akal sehat orang. Ini benar-benar lubang ajaib, kata Zhao Tuntian dengan mata menyipit. Tidak ada yang menjawab, dan semua orang menatap pintu masuk seperti lubang hitam di depan mereka. Pada saat ini, pintu yang terbuka tiba-tiba mulai menutup kembali secara perlahan. Tampaknya alam rahasia keputusasaan tidak bermaksud memberi orang-orang ini cukup waktu untuk berpikir. Diberkati oleh Dewa Gajah, Frost mengatupkan kedua tangannya dan berdoa, lalu dia yang pertama bergegas ke lubang hitam. Adegan ajaib muncul di depan semua orang. Beberapa saat yang lalu, semua orang masih bisa melihat sosok Frost, tetapi ketika Frost melewati ambang pintu, sosoknya menghilang begitu saja. Seolah-olah ada tirai gelap di balik pintu. Ketika orang masuk, mereka berada di balik tirai, dan mereka sama sekali tidak dapat melihat semua yang ada di balik tirai. Dengan dimulainya Frost, pintu ditutup lagi sedikit demi sedikit, tidak ada yang berani untuk terus ragu. Ayo pergi, para dewa perang, mari kita dapatkan pengalaman yang baik, area kelima dari dunia rahasia keputusasaan, kata Zhao Tuntian, dan bergegas menuju lubang hitam. Hampir pada saat yang sama, orang lain bergegas menuju lubang hitam bersama. Stephen Lin adalah salah satu dari orang-orang ini, meskipun dia tidak tahu apa yang ada di balik lubang hitam, dia harus pergi ke distrik kelima dan mencapai bagian terdalam dari distrik kelima, jadi dia tidak berani melakukan apapun, dia harus memasuki lubang hitam di depannya. Yang lain memiliki ide yang sama dengan Stephen Lin. Semua orang datang ke sini dengan tujuan. Meskipun lubang hitam ini terlihat sangat aneh, seharusnya tidak membunuh semua orang secara langsung. Lagi pula, fungsi alam rahasia adalah untuk dijelajahi orang. Bahkan jika Tuhan dari pembangkit tenaga perang tingkat langsung dibunuh, maka dunia rahasia ini tidak boleh disebut dunia rahasia, tetapi lubang pembunuhan. Kecepatan Stephen Lin sangat cepat, dan kecepatan pendekar pedang itu tidak lambat, dan keduanya bergegas ke pintu satu persatu. Saat dia hendak melewati ambang pintu, tiba-tiba sebuah bayangan hitam muncul dari samping. Stephen Lin memperhatikan sesuatu dan melihat ke samping. Bayangan hitam yang tiba-tiba muncul tak lain adalah Phil Jackson. Phil Jackson datang dengan cepat, mengepalkan tangan kanannya, menatapnya. Dia berencana untuk menyerang Stephen Lin begitu Stephen Lin melangkah melewati gerbang besi. Pedang.
Stephen Lin meraung dengan marah. Cahaya dingin melintas di mata pria pedang itu, dia meraih pedang panjang di belakangnya dengan tangan kanannya dan menariknya keluar, lalu menikam tangan kanan Phil Jackson dengan kecepatan kilat. Ledakan, ledakan. Pukulan berat Phil Jackson menghantam pedang master pedang dengan keras. Kekuatan yang kuat menghempaskan bilahnya begitu ia menyentuh bilahnya, dan kemudian kepalan tangan kanan terus melaju lurus ke dalam. Pada saat yang sama, kepalan tangan Stephen Lin sudah terkepal, dan dia meninju tangan kanan Phil Jackson. Ledakan. Suara seperti guntur meledak dari tinju keduanya. Saat berikutnya, tubuh Stephen Lin melayang ke udara dan terbang langsung melewati ambang pintu. Hanya dalam sepersekian detik, tubuh Stephen Lin menghilang di depan semua orang. Ini hadiah pertemuan untukmu. Masih banyak hadiah hebat yang menunggumu. Jangan mati. Suara angkuh Phil Jackson terdengar. Pendekar pedang itu tetap memasang wajah dingin dan tidak berhenti. Dia mengikuti Stephen Lin dan melewati ambang pintu. Setelah itu, Phil Jackson memimpin orang-orang di bawah komandonya untuk melewati ambang pintu juga. Setelah semua orang melewati ambang pintu, gerbang besi ditutup rapat. Ledakan. Terdengar suara keras, seolah-olah bel pagi berbunyi, dan kemudian, lorong yang memanjang dari piramida dengan cepat menyusut kembali menjadi piramida, dan kemudian piramida itu tenggelam perlahan, dan akhirnya tenggelam kembali ke tanah, dan bagian atas piramida otomatis tertutup pada pepohonan dan tumbuh-tumbuhan seolah-olah piramid belum pernah muncul sebelumnya. Di pintu masuk distrik kelima, Ginger berdiri dengan bodohnya. Pintu masuk ini sudah kosong. Bajingan Stephen Lin, kamu berani membohongiku, aku tidak akan pernah berakhir denganmu. Ginger meraung marah, dan suaranya menyebar jauh, mengejutkan mereka yang tidak bisa memasuki dunia rahasia di kejauhan. Orang-orang ini memandang Ginger, meskipun mereka kecewa, mereka tetap tidak bisa menahan tawa. Mungkin belum pernah terjadi sebelumnya bahwa pembangkit tenaga listrik tingkat dewa perang tidak memasuki dunia rahasia. Saat ini, di wilayah rahasia keputusasaan, Stephen Lin berdiri di sana dengan hampa. Tepatnya, saat ini dia tidak tahu apakah dia sedang berdiri atau apa, karena ada kegelapan mutlak di sekelilingnya. Apa itu kegelapan absolut? Ini tidak berarti bahwa Anda menutup mata menjadi gelap gulita, karena Anda masih dapat melihat hal-hal seperti itu, dan yang Anda lihat adalah hitam. Kegelapan absolut adalah perspektif orang buta, perasaan mata kanan Anda saat Anda menutupinya dengan tangan. Saat ini, Stephen Lin sepertinya telah menjadi orang buta, dia tidak bisa melihat apapun, tidak ada suara di sekitarnya, dan dia bahkan tidak bisa merasakan keberadaannya sendiri. Ini mengejutkan Stephen Lin, karena dia memasuki tempat ini dengan orang lain. Meskipun dia diserang oleh seseorang ketika dia masuk, dia tidak terluka, dan dia tidak jatuh terlalu jauh. Bagaimana mungkin dia merasa tidak nyaman? Kepada orang lain, Stephen Lin mencoba membuka mulutnya dan berteriak, tetapi yang mengejutkan Stephen Lin, dia tidak bisa mendengar teriakannya. Tepatnya, Stephen Lin bahkan tidak yakin apakah dia berteriak. Sepertinya dia telah berubah dari orang buta menjadi orang bisu, tuli. Pengalaman aneh seperti itu membuat Stephen Lin sangat terkejut, tetapi kejutan ini tidak berlangsung lama, dan kekuatan hisap tiba-tiba muncul di tubuh Stephen Lin. Pengisapan ini datang sangat tiba-tiba, dan Stephen Lin merasakan tubuhnya tiba-tiba bergerak maju ke satu arah. Beberapa detik kemudian, tubuh Stephen Lin tiba-tiba bergetar, lalu berhenti. Saat berikutnya, penglihatan, penciuman, pendengaran, dan semua indera kembali ke Stephen Lin. Stephen Lin dapat melihat sesuatu lagi, mendengar sesuatu, dan bahkan mencium sesuatu. Namun, ketika Stephen Lin melihat semua yang ada di depannya, dia tertegun. Apa yang muncul di depannya ternyata adalah atap yang agak familiar. Angin bertiup dari samping, Stephen Lin melihat ke depan, sedikit linglung. Kakak, sudah kubilangkan, kamu benar-benar bisa melihat jauh dari sini, kan?
Sebuah suara yang familiar terdengar dari samping. Stephen Lin menoleh ke belakang dan melihat seorang anak laki-laki. Ini adalah seorang remaja yang telah lama berada dalam mimpi buruknya. Ah, Stephen Lin tertegun sejenak. Dia tidak pernah menyangka akan melihat orang ini di sini, dan dia masih muda. Bukankah Anda berada di alam rahasia keputusasaan? Mengapa Anda berada di atap ini, dan mengapa Anda melihatnya ketika Anda masih muda? Apa yang kamu lakukan berdiri di sana dalam keadaan linglung? Bocah itu bertanya dengan curiga. Zixing. Stephen Lin menyebut nama pihak lain dengan ragu. Mengapa kamu memanggilku dengan namaku? Aku kakakmu, kata bocah itu tidak puas. Pria muda yang berdiri di depan Stephen Lin dengan senyum lembut di wajahnya adalah kakak laki-laki Stephen Lin, Lin Zixing. Mengapa saya di sini? Stephen Lin melihat sekeliling dengan curiga. Aku membawamu, saudara, cepat datang ke sini. Dari sini, semua orang di bawah terlihat seperti semut, sangat cantik. Lin Zixing melambai ke Stephen Lin. Kalimat seperti itu meledak di benak Stephen Lin seperti telur goreng, membuat ingatan buruk lebih dari 20 tahun yang lalu muncul kembali dengan jelas di benak Stephen Lin. Kaki Stephen Lin bergerak untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Dia tahu persis apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi kakinya masih bergerak. Tampaknya dalam sekejap, Stephen Lin sudah berjalan ke sisi Lin Zixing, dan saat ini Lin Zixing sedang berdiri di tepi atap. Tidak ada pagar pembatas di sini, dan Stephen Lin serta Lin Zixing berdiri di samping. Lin Zixing merangkul bahu Stephen Lin, menunjuk ke bawah dan berkata, "Lihat ke bawah, bukankah orang terlihat kecil? Apakah kamu datang lagi?" Stephen Lin menatap Lin Zixing dengan cemberut. Lebih dari 20 tahun yang lalu, setelah Lin Zixing mengatakan ini padanya dengan cara ini, dia berdiri di tepi lantai atas dan melihat ke bawah. Kemudian, sebuah kekuatan datang dari belakangnya, mendorongnya dengan tiba-tiba. "Turun. Apa yang terjadi lagi?" Lin Zixing bertanya dengan curiga. "Meskipun saya tidak tahu mengapa saya muncul di sini, dan saya tidak tahu mengapa Anda dan saya menjadi sangat muda lagi, tapi... saudaraku, saya tidak bisa membiarkan Anda mendorong saya ke bawah lagi," kata Stephen Lin tanpa ekspresi. "Ziming, mengapa kamu mengatakan itu? Kapan aku mendorongmu menuruni tangga? Aku kakak laki-lakimu. Aku tidak bisa melakukan hal seperti itu. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu tentang aku? Aku sangat sedih." Lin Zixing dianiaya melihat Stephen Lin, air mata mengalir dari matanya. Adegan ini membuat Stephen Lin sedikit heran. Bukankah Lin Zixing mendorong dirinya ke bawah dalam mimpi ini? Saat ini, Stephen Lin sangat yakin bahwa dia sedang dalam mimpi. Atau dalam keadaan terhipnotis, semua yang ada di depan Anda hanyalah khayalan di pikiran Anda. "Stephen, kakak, aku tahu bagaimana aku memperlakukanmu. Aku sangat sedih ketika kamu mengatakan itu tentangku," kata Lin Zixing sambil menyeka air mata. Oke, aku baru saja mengatakannya dengan santai." Petik 2. Melihat pemuda yang menangis di depannya, hati Stephen Lin tiba-tiba melunak, dan Lin Zixing di depannya seharusnya baru berusia 12 tahun jika dia mengingatnya dengan benar. Mungkin dalam mimpi ini, Lin Zixing adalah orang yang baik. Stephen Lin berjalan ke Lin Zixing, dan mengulurkan tangannya untuk menghapus air mata di wajahnya. Tanpa diduga, saat dia mengulurkan tangan, Lin Zixing tiba-tiba meraih tangannya, lalu menariknya ke samping dengan kasar. Bab 755. Dengan tarikan kuat Lin Zixing, tubuh 8 tahun Stephen Lin segera kehilangan keseimbangan, dan seluruh tubuhnya jatuh ke samping. Dalam sekejap, dia jatuh dari atap gedung, dan kemudian jatuh terlentang dengan cepat. Mata Stephen Lin mendongak, dan Lin Zixing menjulurkan kepalanya dari tepi atap, menatap lurus ke arahnya. Adegan ini tiba-tiba membuat hati Stephen Lin yang sudah sekeras batu bergetar, dan rasa panik dan putus asa yang tak ada habisnya menghantam hatinya.
Dia ingat dengan jelas bahwa inilah yang dia lihat setelah didorong ke bawah oleh Lin Zixing tahun itu. Jarak antara Stephen Lin dan Lin Zixing menjadi semakin jauh, dan perasaan takut dan putus asa di hati Stephen Lin menjadi semakin kuat. Kemudian, dengan ledakan keras, mata Stephen Lin menjadi gelap. Beberapa detik kemudian, terdengar tangisan dari telinga, dan terdengar banyak suara berisik lainnya pada saat bersamaan. Tidak ada harapan, Meng Ning menyerah saja. Petik 2. Dokter mengatakan bahwa ginjalnya telah rusak parah, dan dia tidak akan dapat bertahan hidup minggu ini tanpa sumber ginjal. Akui saja. Titik. Untuk mencapai telinga Stephen Lin, membuat hati Stephen Lin dipenuhi ketakutan dan keputusasaan lagi. Jangan menyerah padaku. Aku belum mati, aku masih bisa diselamatkan. Stephen Lin meratap Mary, dan ingin membuka matanya, tetapi dia tidak bisa. Akhirnya, ketika dia membuka matanya dengan sekuat tenaga, dia melihat wajah yang menghantuinya. Wajah itu tepat di depannya, menatapnya dengan air mata di wajahnya. Hati Stephen Lin terguncang, dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan dapat melihat orang ini lagi. Orang ini tidak lain adalah ibunya, Meng Ning. Stephen, jangan khawatir, ibu akan menyelamatkanmu, percayalah pada ibu. Kata Meng Ning dengan air mata berlinang. Stephen Lin membuka mulutnya, dia benar-benar ingin memberitahu wanita di depannya bahwa dia sangat merindukannya, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Pada saat ini, matanya gelap lagi. Ketika penglihatan kembali lagi, dia berlutut di samping tempat tidur. Ada seorang wanita lemah terbaring di tempat tidur, tangannya memegang tangannya sangat dingin, seolah-olah dia tidak memiliki suhu tubuh sama sekali. Bu, Stephen Lin menatapnya dengan heran. Wanita yang berbaring di tempat tidur adalah ibunya, Meng Ning. Nasib, maafkan aku karena tidak bisa melindungimu lagi. Ibu tidak bisa melakukannya lagi. Kamu harus berjanji pada ibu bahwa kamu akan bertahan tidak peduli bagaimana orang lain memperlakukanmu di keluarga Lin. Hanya dengan cara ini kamu bisa hidup dengan baik dalam keluarga Lin. Kamu adalah orang yang tidak bisa aku lepaskan dalam hidupku, kamu harus mendengarkan ibumu, oke? Kata Meng Ning dengan lemah. Kata-kata yang akrab ini membuat kenangan di benak Stephen Lin keluar lagi. Adegan yang terjadi di depannya adalah malam kematian ibunya. Karena dia terluka dan membutuhkan penggantian organ, dan organ ibunya Meng Ning kebetulan cocok dengannya, jadi Meng Ning memberinya salah satu ginjalnya. Awalnya, kesehatan Meng Ning kurang baik, setelah diberi ginjal, tubuh Meng Ning terlihat lemah setiap hari, dan dia akhirnya meninggalkan dunia ini pada malam seperti itu. Tidak, jangan. Bu, jangan pergi, jangan. Stephen Lin berkata dengan bersemangat, meraih tangan Meng Ning. Ibu juga tidak ingin pergi, tapi ibu tidak bisa bertahan lagi. Meng Ning menggerakkan sudut mulutnya dengan lemah, dan kemudian napasnya menjadi semakin lemah. Bu, jangan pergi. Stephen Lin menangis keras, tetapi dia tidak menyelamatkan nyawa Meng Ning. Tangan Meng Ning perlahan mengendur, dan akhirnya jatuh tak berdaya di tempat tidur. Tidak, Stephen Lin berteriak putus asa, dan kemudian matanya menjadi gelap lagi. Ketika Stephen Lin mendapatkan kembali penglihatannya, ada angin sepoi-sepoi lagi. Kakak, apa yang aku katakan padamu benar, kamu benar-benar bisa melihat jauh dari sini, kan? Suara familiar lainnya datang dari samping. Stephen Lin melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi dan kembali ke atap. Apa yang terjadi? Stephen Lin tercengang saat ini, dia sepertinya menangis di samping tempat tidur ibunya pada detik terakhir, mengapa dia datang ke sini lagi pada detik berikutnya? Semuanya sama seperti sebelumnya, Lin Zixing memintanya pergi ke tepi atap, mengatakan bahwa orang-orang di bawah seperti semut. Stephen Lin tidak mengikuti kali ini, dia berbalik dan berjalan menuju tangga, tetapi pada saat ini Lin Zixing tiba-tiba bergegas mendekat dan meraih tangannya dan menariknya ke samping. Stephen Lin ingin melawan,
tetapi menemukan bahwa anak berusia 8 tahun itu sendiri bukanlah tandingan Lin Zixing yang berusia 12 tahun. Dia ditarik ke samping rumah dan didorong menuruni tangga. Segala sesuatu yang baru saja terjadi lagi, dan ketakutan serta keputusasaan yang tak terbatas sekali lagi menghantam hatiku. Saat berikutnya, Stephen Lin menemukan ada suara berisik lain di telinganya. Tidak ada harapan, Meng Ning, menyerahlah. Gambar itu berkedip dengan cepat, dan kemudian berada di samping tempat tidur lagi, dan Stephen Lin melihat ibunya yang akan meninggal lagi. Tidak, mengapa kamu ingin aku menonton ini? Kenapa? Stephen Lin meratap putus asa. Adegan ini pernah membuatnya merasa putus asa, tetapi sekarang, perasaan ini terus terjadi dengan pengulangan hal-hal ini. Namun, Stephen Lin hampir diambang kehancuran. Memalingkan pandangannya lagi, Stephen Lin kembali ke atap lagi. Ini adalah awal dari reinkarnasi yang lain. Bukankah seharusnya ini mimpi? Kenapa ini di luar kendaliku? Kenapa aku harus terus mengulangi hal-hal yang pernah membuatku putus asa ini? Stephen Lin memandang Lin Zixing, yang tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, dan berpikir keras. Tidak peduli bagaimana dia mengelak, dia tidak bisa lepas dari nasib akhirnya didorong oleh Lin Zixing dari lantai atas. Pada saat yang sama, dia tidak bisa lepas dari adegan menyaksikan ibunya meninggal dengan matanya sendiri. Dia ingin menolak, tetapi dia tidak tahu di mana harus melawan. Dia hanya bisa secara pasif dan terus-menerus putus asa. Putus asa. Stephen Lin memandang Lin Zixing, orang yang membuatnya putus asa. Ziming, bukankah pemandangan di atap ini jauh lebih baik daripada di bawah? Lin Zixing berkata sambil tersenyum. Zixing, tahukah kamu bahwa semua malapetaka yang kutemui di masa kecilku pada dasarnya berhubungan denganmu, seperti didorong turun dari sini dan terluka parah, atau hampir ditinggalkan di rumah sakit, sampai ibuku meninggal karena sakit, semuanya itu saja terkait denganmu. Stephen Lin berkata kepada Lin Zixing di depannya. Stephen, apa yang kamu bicarakan? Lin Zixing menatap Stephen Lin dengan curiga. Karena semua ini berhubungan denganmu, maka kupikir cara untuk melarikan diri dari lingkaran tak berujung di depanku juga harus dimulai darimu, kata Stephen Lin lagi. Sungguh lingkaran tanpa akhir, Stephen, apakah kamu gila? Kata Lin Zixing. Seseorang pernah berkata bahwa cara terbaik untuk menghadapi rasa takut adalah dengan mengatasinya. Meskipun saya telah menjadi sangat kuat dan kuat di masa depan, beberapa hal yang saya temui setelah 1 jam masih meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di hati saya. Saya tidak melakukannya benar-benar keluar dari bayang-bayang beberapa hal ini, tetapi saya mengunci semuanya di hati saya, dan sekarang saya ingin mengerti. Tidak mungkin saya bersembunyi dari Anda, karena Anda adalah segalanya sumber. Jadi, jika saya ingin mengalahkan takut, aku harus mengalahkanmu, kamu yang sekarang. Stephen Lin berkata, membungkuk dan mengambil tongkat kayu di tanah, dan berjalan langsung ke Lin Zixing. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Lin Zixing bertanya dengan panik. Aku tidak tahu apa yang mengubahmu, dan aku tidak tahu mengapa kamu ada dalam pikiranku. Aku hanya ingin memukulmu. Setelah Stephen Lin selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tongkat kayu dari bawah ke atas. Dengan keras, dagu Lin Zixing terkena tongkat kayu, dan seluruh tubuhnya terhuyung ke belakang. Stephen Lin terus berjalan maju, dan tongkat kayu di tangannya terus jatuh menimpa Lin Zixing di depannya. Ah! Lin Zixing menjerit. Dia mencoba melawan, tetapi Stephen Lin mengandalkan tongkat kayu di tangannya untuk menahannya dengan kuat. Akhirnya, Stephen Lin menindas Lin Zixing sampai ke ambang pencegahan. 21 tahun yang lalu, kamu mendorongku turun dari lantai 8 dengan tanganmu sendiri. 21 tahun kemudian, itu aku. Stephen Lin mencibir, mengangkat kakinya dan menendang Lin Zixing dengan penuh semangat. Tubuh Lin Zixing terbang keluar dari tepi rumah, lalu jatuh dengan cepat. Stephen Lin berjalan ke tepi rumah dan melihat ke bawah. Melihat ini,
dia tiba-tiba menemukan bahwa tubuh yang jatuh dengan cepat ternyata adalah dia. Ledakan. Dengan suara teredam, mata Stephen Lin menjadi gelap, lalu menyala lagi. Kali ini, tidak ada lagi suara berisik di telingaku. Stephen Lin melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia berada di ruangan terpisah. Ada banyak pola bergelombang di dinding ruangan ini, yang terlihat sangat aneh. Selamat telah lulus ujian mimpi keputusasaan. Sekarang, kamu memenuhi syarat untuk memasuki distrik kelima. Suara mekanis tiba-tiba terdengar dari ruangan. Stephen Lin tertegun sejenak, lalu tiba-tiba tersadar. Tidak ada fasilitas intersepsi di area kelima. Fasilitas intersepsinya adalah pemandangan seperti mimpi yang dia alami barusan. Di dalamnya, dia terus-menerus mengalami keputusasaan, dan rasa sakit yang ditimbulkannya jauh lebih kuat daripada siksaan fisik. Jika dia belum menemukan metode yang tepat, maka dia mungkin masih harus disiksa di dalam mimpi. Di mana yang lainnya? Stephen Lin bertanya. Tidak ada yang menjawab kata-kata Stephen Lin, dan sekelilingnya sunyi senyap. Stephen Lin mengangkat bahu, berjalan ke pintu kamar dan mendorong pintu hingga terbuka. Di luar pintu ada lorong yang memanjang ke depan. Stephen Lin melewati ambang pintu. Saat kakinya menginjak tanah, suara mekanis terdengar lagi. Selamat datang di distrik kelima, Labirin Keputusasaan. Labirin Keputusasaan. Nama ini membuat Stephen Lin terkejut. Jelas, lorong di depannya adalah labirin. Tepat di depan lorong ada tembok, dan ada lorong lain di sisi kiri dan kanan tembok. Stephen Lin melihat dari jauh sepertinya ada tulisan di dinding. Stephen Lin berjalan maju, akhirnya sampai di depan tembok, dan dengan jelas melihat kata-kata di dinding, ini adalah tempat keberuntungan. Ada banyak peluang tersembunyi di labirin keputusasaan, dan ada banyak jebakan. Saya akan selalu bersamamu. Benar saja, itu masih karakter Cina, Stephen Lin berkata pada dirinya sendiri. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.